Ini sih gila kawan-kawan ya, apalagi 30% itu ya alasan mereka adalah untuk dialokasikan sebagai hadiah kepada validator, node, dan pembuat. Ya bisa dikatakan tim mereka mulai menyerok dengan cara merampok ICE dari para penambang. Bahasanya yang tepat ya seperti itu. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Entah apa yang terjadi dengan ICE Network belakangan ini. Project ini semakin terlihat nggak konsisten. Alih-alih mengembangkan komunitas, tapi belakangan ini ICE Network malah sebetulnya menghancurkan komunitas. Seperti yang kita ketahui, Desember yang lalu itu adalah penguncian terakhir untuk ICE Network. Mereka sendiri yang mengeluarkan statement bahwa Desember kemarin adalah penguncian terakhir dan tidak akan pernah ada lagi penguncian selanjutnya. Lalu belakangan ini mereka mengeluarkan informasi kalau penguncian ini bisa diset ulang. Artinya mereka mengingkari komitmen mereka sendiri. Lantas tujuannya apa? Nanti kita bakal jawab dan ulas semua itu. Kemudian setelah listing, ICE Network harganya hancur. Dan tiba-tiba keluar statement menghujat OKX yang sejatinya sempat mereka lambung-lambungkan, sanjung-sanjungkan sebelumnya. Saya pikir itu adalah strategi dari core timnya ICE Network untuk menutup rasa malu ke komunitas. Karena harga ICE tidak mampu menyentuh harga 0,01 saat listing. Perseteruan mereka ke OKX saya pikir cuma cuma mengada-ngada dan bentuk sebuah kekesalan doang. Karena harga ICE tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi kalau mau jujur, dengan supply seplanet Mars, apa sih ICE Network ini? Fundamental apa yang dimiliki oleh ICE Network ini? Nggak ada, nol besar. Ya wajar aja kalau ketika listing mereka nggak mendapatkan harga yang bagus. Dan yang paling mengejutkan lagi saat ini mereka mengadakan sebuah kuis. Di mana kuis ini diberikan waktu hanya dalam 2 minggu saja. Dengan 3 kali percobaan. Jika dalam 2 minggu ini kita gagal melakukan kuis maka akun kita akan ditutup secara permanen. Kita nggak bakal bisa nambang lagi dan semua token yang kita miliki di akun ICE akan hilang dan dibakar oleh pihak core team. Kita nggak bisa ngehindar, kalaupun misalnya kita nggak mau jawab, tetap aja akun kita akan ditutup oleh mereka. Hanya orang-orang yang lulus kuis yang bisa kembali melanjutkan penambangan dan kembali mendapatkan lencana terverifikasi, serta mendapatkan distribusi. Alih-alih distribusi, core timnya ICE Network juga menerapkan sistem pemotongan 30% dari distribusi. 30% itu enggak dikit kawan-kawan ya. Dan dari sini Bangza menyimpulkan bahwa ICE Network saat ini sedang menghancurkan lebih dari 60% total maksimal supply ICE Network. Itulah tujuan mereka membuka kembali penguncian dan juga mengadakan kuis. Karena kalau kunci ini dibuka kembali, otomatis orang tidak akan ada lagi yang mengunci 5 tahun. Tidak akan ada lagi yang men-setting alokasi ke 80% ke atas. Pasti semua orang akan menurunkan penguncian, bahkan untuk alokasi dibuat 0%. Iya, tapi jangan terkecoh. Ini tuh sebuah strategi, biar supply ICE ini semakin sedikit. Sebenarnya, apa yang terjadi saat ini punya suka dan duka kawan-kawan ya. Sukanya yaitu dengan adanya metode penghancuran token ICE seperti ini akan meningkatkan harga ICE Network di masa depan. Di sisi lainnya, ICE Network telah menghancurkan komunitas mereka. Jika mereka akan menghancurkan lebih dari 60% ICE Network yang ada di penambangan saat ini, artinya mereka menghancurkan lebih dari 60% penambang dari jumlah total penambang ICE Network. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, kenapa nggak ditutup aja sih sekalian penambangannya ini biar adil? Langsung tutup aja nggak bisa nambang lagi semua sehingga apa yang ada itu yang kita dapat. Ya, itu nggak bisa kawan-kawan ya. Karena kalau penambangan ini ditutup, mereka akan kehilangan semua komunitas. Ini adalah strategi dari pihak ICE Network untuk meningkatkan nilai dari ICE Network dan mau tak mau kita harus terima apa yang terjadi saat ini. Ya, kita harus menyelesaikan kuis yang diberikan. ICE Network memberikan pengumuman soal kuis dan juga pendistribusian. Ya, alasan mereka mengadakan kuis ini, mereka tuh
Mereka tuh ingin menghancurkan banyak koin ICE yang ada saat ini. Tapi menurut saya pribadi cara ini tuh kurang tepat karena harus mengorbankan komunitas. Alasan mereka antara lain adalah menumbuhkan komitmen pengguna, menunjukkan kepercayaan, keberlanjutan dan kualitas. Itu yang menjadi alasan utama mereka. Ya, padahal kalau soal kepercayaan, orang nggak akan nambang ICE kalau nggak percaya. Ya, meskipun dirasa agak kurang masuk akal, ya nggak bisa dipungkiri. Mau tidak mau kita harus ikuti rules yang ada saat ini. Oke, di sini dikatakan mekanisme kuis itu adalah di mana kita memiliki 3 kesempatan untuk lulus kuis dalam periode 2 minggu. Jika Anda gagal melakukannya atau jika Anda tidak mengambil tindakan dalam waktu 2 minggu, akun Anda akan terkena pemotongan permanen. Bayangkan kawan-kawan ya. Sehingga akun tersebut tidak dapat dipulihkan. Artinya akun kita akan ditutup secara permanen apabila kita salah dalam mengisi 3 kali kesempatan kuis atau malah menghindar dari kuis selama rentang waktu yang ditentukan. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka di sini mengatakan bahwa yang lulus kuis pun akan terkena potongan 30% dari distribusi. Ini sih gila kawan-kawan ya, apalagi 30% itu ya alasan mereka adalah untuk dialokasikan sebagai hadiah kepada validator, node, dan pembuat. Ya bisa dikatakan tim mereka mulai menyerok dengan cara merampok ICE dari para penambang. Bahasanya yang tepat ya seperti itu. Jadi coba teman-teman bayangkan, kita dapat pendistribusian itu cuma 10% dari total ICE network yang tidak terkunci. Kemudian akan terpotong 30%. Dan apalagi kalau misalnya kita tidak melakukan penguncian sama sekali, dibikin 0 seperti tadi, ya udah, ini adalah hari terakhir kita mendapatkan pendistribusian ICE. 30% itu adalah nilai yang besar kawan-kawan ya. Jadi kalau memang misalnya kalian lulus kuis, saya sarankan lebih baik tidak usah distri dulu. Hapus aja alamat wallet yang ada di aplikasi biar kalian nggak dapat pendistribusian. Lebih baik ditunggu saja di bulan Oktober. Karena kalau mau dipotong 30% setiap bulan dari alokasi distri itu sangat menyakitkan. Meskipun ini penambangan secara gratis, tetapi penambangan ini juga memakan sumber daya. Antara lain adalah handphone, baterai, kota, dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari semua ini, gua berharap teman-teman yang nambang ICE Network, terutama karena di grup Telegram kita itu udah banyak sekali teman-teman yang belum lulus untuk ngisi kuisnya. Bahkan ada juga yang udah di-banned akunnya karena salah mengisi kuis. Gua tetap kasih support buat kalian ya. Nggak apa-apa, gua juga ngerasain apa yang kalian rasakan. Karena pada poin intinya, ini bukan cara yang tepat untuk mengurangi total maksimal supply ICE. Bukan dengan cara menghancurkan komunitas. Bayangkan, lebih dari 50% penambang ICE akan kehilangan ICE-nya. Saya pikir ini adalah perampokan, gitu lebih tepatnya. Teman-teman yang udah lulus pun nggak bisa berbagi informasi ke kalian karena ancamannya kalau melakukan screenshot itu bakal di-banned. Dan sepertinya ICE Network memang nggak main-main soal ini. Oke, untuk teman-teman yang belum mengisi kuis, teman-teman silakan isi kuisnya yang ada di aplikasi tepat di bawah tim. Ini ada kuis, ini ada tulisan selesaikan kuis. Di sini tercatat percobaan itu hanya 3 kali. Kalau 3 kali gagal, akun kita di-banned. Dan ini harus diselesaikan dalam waktu 14 hari. Tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.